Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, kita sepakat bahwa semua dari kita ingin hidup berbahagia, tetapi masih banyak orang-orang yang melakukan mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Maka manage your mind adalah salah satu cara di mana Anda bisa belajar, saya juga belajar di sini untuk bisa menemukan apa yang disebut kebahagiaan sejati. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, yaitu manusia sampah. Ada yang mengatakan bahwa sampah masyarakat, manusia sampah. Ini sebenarnya siapakah mereka ini? Baik pemirsa Dhamma TV, saya sapa dulu tamu kita yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Beliau sudah Anda ketahui dari pagi ada, dari malam juga ada di Dhamma TV. Siapa lagi kalau bukan Bante Dhamma Wicayu Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Ya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua mau hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah yang akan membuat kita terang dan bahagia selalu. Iya, Bante. Bante ini kok punya niat untuk mendandani orang, membuat orang menjadi baik. Itu sebenarnya niatan dari mana? Dari dulu awal sebelum jadi biku atau sesudah menjadi seorang biku, Bante? Ya, otomatis begini. Manusia itu selalu mencari. Dan kita semenjak kecil itu sudah mau mengetahui sifat saya itu bagaimana. Jadi kita belajar buku-buku ramalan-ramalan. Garis tangan model apa itu sifatnya gimana, artinya apa, muka model gini itu gimana, hidungnya model gini. Semuanya itu kita pelajarin dan melihat ke dalam diri kita apakah betul saya seperti itu. Nah, ketika kita tahu seperti itu, bagaimana cara untuk merubah? Istilahnya, pikiran saya nggak pernah tenang, cepat tersinggung, bingungan, misalkan seperti itu. Adakah caranya supaya kita tidak bingung, tidak gelisah, tidak kacau, itu gimana? Akhirnya kita cari bukunya yang ke arah sana, ketemulah namanya buku meditasi itu. Kita pelajarin. Usia kita berapa pelajarin. itu Bante? Ya masih sekitar kelas 4-an gitulah. 4 apa? SD. Masa 4 SD sudah mencari seperti itu? Ya memang Ya itulah yang beda emang. Itu yang dipikirkan, maka itu Luar yang biasa, dikatakan ya? Tiap-tiap orang itu sudah ada pembawaannya. Mungkin di dalam kehidupan yang lampau kita sudah punya tujuan yang sama. Kembali saat ini pikiran itu terbawa, apa yang mau aku cari lagi. Nah akhirnya kita cari, semuanya dicari. Jadi kita lahir ke bumi itu bagaikan nol. Ya. Jadi kembali mencari sesuai dengan kebiasaan yang dulu. Menemukan tujuan hidup itu apa. Nah, kalau kita sekarang sudah menemukan ini dan kita latihan, wah ternyata bermanfaat. Sang Buddha meditasinya itu selama 6 tahun dengan sungguh-sungguh. Saya aja meditasi selama 2 bulan, 10 menit, ternyata ada hasil seperti ini. Sudah mendapatkan ketenangan, sudah merasa lebih terkendali, sudah merasa lebih bahagia. Wah, kalau Sang Buddha 6 tahun dengan serius, beliau telah mencapai kebahagiaan yang mutlak. Jadi kan kita yakin, semangat, ya? Otomatis kita semangat, harus aku carikan, menemukan seperti itu juga. Hanya kita berjuang. Jadi biku, meditasi, selesai pulang, kita pikirkan, aku dulu cari agama Buddha itu, wah, muter sini, muter sana itu sulit menemukan bukunya. Ya. Saya lihat ini ajaran yang sangat-sangat mulia, sangat agung, sangat berharga. Tidak ada buku yang begitu sulitnya untuk mendapatkan yang berharga ini. Akhirnya itulah dipikirkan, bagaimana yang berharga ini, berlian yang sangat berguna ini bisa dikenalkan kepada alam semesta. Bukan hanya di Malang, kalau bisa alam semesta. Apa gitu ya? Harus begitulah ya. Kalau kita nggak ada keberanian memikirkan, membayangkan, kita mau alam semesta tahu.
Maka itu dengan cara seperti inilah kita pikirkan bagaimana kita bisa memberikan teknik-teknik yang sangat-sangat mulia ini, sangat-sangat berharga ini, sehingga yang tadinya yang dikatakan ketika bingung, gelisah, takut, cemas ini, saya kalau dibiarkan, engkau jadi manusia sampah juga. Aku nggak belum sampah toh. Belum kita Maka bahas ini. aku nggak mau sampah, aku mau berlian. Maka itulah yang dikatakan penyebabnya, sehingga kita menemukan ini, sehingga dari situ kita membagi buku-buku, membagi kaset, membagi CD, otomatis akhirnya lo yang kasih kan hanya sebentar sedikit. Lebih baik aku buat aja radio atau TV. Radio sudah pernah kita buat di Samarinda, TV sudah dibuat di Malang, dan pernah di Kediri, juga ada yang di Madiun. Tapi yang Kediri dan Madiun ini untuk sementara tutup. Karena peraturannya kita belum dapat izin. Sudah memasukkan tapi izinnya nggak keluar-keluar, sehingga kita ditutup gitu. Karena izinnya nggak beres. Oh, jadi tutup aja dulu ya? Iya, lebih baik begitu. Jadi Lebih baik kesalahan lewat bukan dari YouTube. kita sih. Lebih baik lewat YouTube sekarang ya? Kalau Iya, dari teknologi YouTube kekinian ya, bisa dilihat. Dan streaming ya. Oke, baik. Jadi pemirsa mungkin kalau perlu kita ketahui bahwa Bante menjadi seorang biku ada sebuah proses memang di dalam pencarian dari mulai kelas 4 SD. Jadi ini bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang memang dipraktekkan sendiri. Nah, Bante, menurut ajaran Buddha kan memang ada tumimba lahir ya, bahwa kita berkelana mungkin di 31 alam. Dan untuk menjadi manusia adalah sebuah kesempatan yang baik, sebuah karma yang baik, seperti itu Bante. Dan lalu sebenarnya siapa yang dimaksud dengan manusia sampah itu Bante? Kan karena banyak sekali yang lahir juga dari alam binatang mungkin menjadi manusia. Mereka juga apakah berperilakunya berbeda dengan manusia-manusia yang seperti Bante yang dari kecil sudah mencari loh sesuatu yang beda loh. Apa ya, tujuan mulia loh Bante itu Bante. Beda loh Bante sama kebanyakan orang Bante. Ya, itulah yang dikatakan tiap-tiap orang punya batin. Dulu asalnya dari alam yang mana. Kan kita tidak ada yang tahu alam mana yang kita asalnya. Maka itu ada yang mereka dari alam dewa masuk ke alam manusia. Otomatis dia sudah positif. Yang dicari yang positif itu gimana? Demikian juga mungkin mereka di alam-alam setan mati. Mereka sudah masuk ke alam manusia. Loh, kok enak, lebih menyenangkan. Dia sudah merasa puasnya luar biasa, sehingga kebiasa di alam setan itu dia kembangkan lagi di alam dunia ini. Ke alam manusia itu akhirnya sifat-sifat kesetanannya itu kelihatan. Masih ada ya? Keserakahannya, suka marah, suka benci, suka nendang, suka mukul. Jadi dia sudah merupakan pembawaannya seperti itu. Maka dengan demikian inilah, jadi semenjak kecil itu seharusnya orang tua itu harus membimbing anaknya. Jangan dibiarkan wis babano. Memang nasibnya sudah ditentukan di atas. Kalau kita orang tua itu sesungguhnya bisa merubah watak anak itu kalau kita memiliki cara membimbing, cara mengajarkan, cara mengarahkan dengan tepat dan benar. Kalau kita membiarkan yang tadinya memang dari alam setan, sifat kesetannya makin lama makin kuat, akhirnya condongnya kesetannya juga kuat. Demikian juga kalau mereka sudah dari alam atas turun ke bumi, lingkungannya jelek, dia tidak akan terpengaruh. Aku tidak mau seperti itu. Aku nggak suka dengan cara seperti itu. Jadi ketika kita di Surabaya waktu kita masih kecil, depan kita itu ada warung, kumpul-kumpul para pemuda di sana itu kumpul apa ya? Nongkrong. Jadi sore-sore hari kita juga ikut lah. Lama-lama kok gini toh? Yang diomong kok ini nggak ada manfaatnya. Lebih baik aku pulang. Aku jarang datang ke warung itu lagi. Kita di rumah lebih banyak cari buku, baca buku. Dari situlah yang dikatakan pembawaan manusia itu yang dulu gimana, itu yang menentukan saat ini. Maka itu saat ini kita mau merubah menjadi lebih baik, ya kita sekarang harus berjuang untuk meningkatkan yang lebih baik itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah dari dulu di alam sampah yang kurang membahagiakan, dibiarkan, nanti dia juga menjadi sampah di bumi ini, karena sampahnya itu
letaknya tepat dan pikiran kita masing-masing, karena dia masih diliputi oleh kebencian, diliputi oleh keserakahan, diliputi oleh kebodohan. Ini akan terbawa dalam cara dia bicara, dalam cara dia bertingkah laku, karena ada serakah, ada benci, ada bodoh. Kata-kata itulah yang keluar juga, kebenciannya, keserakahan, dan kebodohannya. Maka itulah dikatakan siapapun juga yang terlihat dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya nggak beres, berarti pikirannya juga sudah sedang konslet. Dia juga tidak beres dan cara berpikirnya yang selalu salah. Makanya sekarang kita lihat aja, kalau pemilihan-pemilihan dari gubernur manapun juga, kalau sudah dimulai dengan yang negatif, hasilnya juga negatif. Sekarang ini juga hasilnya negatif, kan sayang sekali. Gimana yang negatif itu Bante? Kok saya nggak ngikutin ya? Kepo nih, kepo. Bentar ya. Baik, Pusada TV tentunya ingin tahu kan pembicaraan yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind. Dan bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, kalau Anda melihat atau menyaksikan acara ini di YouTube, kalian dapat membantu kami untuk like dan subscribe agar kami tayangan ini atau acara ini atau ajaran ini bisa terus hidup dan memberikan nilai-nilai manfaat bagi masyarakat. Baik, Bante, ini apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan sampah, Bante? Apa sampah masyarakat itu ya? Yang pencuri itulah, yang penjudi itulah, seperti itu, Bante? Ya, otomatis yang dikatakan masyarakat sampah itulah orang-orang yang mengikuti jalur menuju ke kemerosotan. Siapapun yang menuju jalan kemerosotan itu, tidak pandang bulu dia agama apa, dia suku apapun juga. Kalau itu dijalankan, kemerosotan akan terjadi. Satu, dia suka bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Otomatis dia akan terkena virus ketidakbaikan itu. Siapapun yang tidak baik ini, dia senangnya itu berfoya-foya. Oke, berfoya-foya. Jadi otomatis siapapun yang berfoya-foya, harta itu akan habis. Ketika dia berfoya-foya, apa yang dicari? Mereka pasti minum minuman yang membuat seolah-olah aku mau jadi seorang yang jantan, jagoan, kuat, paling hebat. Kalau sudah minum minuman ini, otomatis dia juga main wedoan, ya dah? Kalau sudah main wedoan, otomatis juga berjudi. Kalau berbagai macam jalan kemerosotan ini dijalankan dengan disiplin, dengan tetap, pasti gitu ya, kerusakan, dia akan menjadi manusia sampah di dunia ini. Karena virus-virus kejelekan dia dapatkan, kejelekan itu dia juga lakukan terus-menerus, otomatis dia tidak mendapatkan manfaat secara pribadi dan tidak bisa memberikan manfaat kepada pihak manapun juga. Kekayaan yang dia punya akan hancur, lebur, hilang semuanya, otomatis. Itulah yang katakan berbagai macam kemerosotan yang bisa terjadi. Sang Buddha katakan yang seperti tadi itu. Bergaul pada orang yang tidak baik. Mengajak kita mabuk-mabukan, mengajak kita berfoya-foya, berhura-hura, main perempuan, otomatis uangnya habis, akhirnya kita keluyuran terus sampai malam. Lalu kapan kerjanya? Kapan cari duitnya? Jadi tidak ada waktu lagi untuk berjuang, untuk memperkaya, untuk menambah kekayaan. Yang ada hanya keluar, akhirnya habislah hartanya, akhirnya otomatis. Apa yang akan dilakukan supaya dia tetap bisa melakukan itu? Mungkin apakah perampokan, pemalsuan, korupsi. Kalau itu dilakukan, itu akan merusakkan pihak yang lain. Orang lain akan rugi. Dengan demikian inilah, siapapun juga yang menjadi manusia sampah seperti ini, dia ini sangat-sangat merugikan bangsa kita sendiri. Maka negara yang mengharapkan masyarakatnya itu sejahtera, damai dan bahagia, jadi orang sampah ini jangan sampai ada. Tetapi ternyata lebih banyak ya orang-orang sampah seperti ini. Jadi mereka itu hanya memikirkan untuk kepentingan mereka sendiri, mau mendapatkan kedudukan, mau dapat duit, tapi diam, tidak mau kerja.
Maka sesungguhnya alangkah indahnya partai-partai yang seperti sekarang ini banyak, ternyata tidak ada satupun yang bermanfaat. Coba dilihat di Tiongkok, partainya cuma satu partai, tapi mereka berkembangnya luar biasa. Mengapa? Karena mereka ini satu, alangkah indah. Mulai sekarang hilangkan aja semua partai, nggak usah pakai pemilihan lagi. Partai Republik Indonesia satu saja. Kita setiap pemilihan itu berapa triliun kita buang uang pemborosan yang tidak ada gunanya. Itu tidak dibutuhkan pemilihan itu. Yang dibutuhkan siapapun juga yang menjabat, dia harus bekerja dengan keras. DPR, MPR, kalau dilihat apa kerjanya mereka? Cuma duduk diam ngomong terus. Ya, rapat. Nggak ada yang dikerjain. Seharusnya mereka tugasnya ini bagian ini kerja, ini bagian ini kerja, ini bagian ini kerja. Profesionalisme. Lebih baik begitu, bukan biaya untuk mereka tapi nggak ada yang dikerjakan, nggak ada hasilnya. Sayang sekali. Jadi sumber daya yang seperti ini sia-sia. Uang habis percuma, tidak ada gunanya, maka sistem ini kurang tepat. Karena ini dirubah menjadi sistem Republik Indonesia, partai satu aja. Buang semua partai. Partai Republik Indonesia. Lebih baik begitu, supaya tunjukkan partai mana yang bekerja untuk masyarakat kita. Nggak ono sih kerja. Mempekerjakan orang-orang yang benar-benar profesional ya. Harusnya dikaji dengan profesi gitu, tanggung harus jawab. Begitu, mereka itu menunjukkan aku sudah bekerja memperhatikan rakyatku. Kalau mereka hanya partai tok, ada kantornya tapi nggak ada kegiatan apa-apa, maka itu setidak-tidaknya partai ini juga begitu. Mumpung ada begitu, tunjukkanlah hasil kerja Anda, ya toh. Tiap-tiap partai kantornya itu disiapkan makanan gratis untuk 200 orang tiap siang hari misalkan. Berarti dia menunjukkan, oh mereka itu sekarang nggak bisa kerja. Ya. Semuanya tutup. Peduli ya. Lockdown misalkan. Ya. Otomatis mereka dapat kerja, dapat makanan, minuman. Nah itu, oh ternyata ini partai ini lumayan ini. Kalau ada 20 partai membuat seperti ini, tiap partai itu ada 10 tempat misalkan. Sudah ada 200 tempat ada 200 orang yang dikerjakan. Otomatis 40.000 orang tiap hari dapat makanan, minimum 200 orang tiap harinya di waktu siang hari, yang mereka mungkin bukan partai kita, tapi kita bisa membantu karena partai adalah memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat itu, sehingga mereka sudah kerjaan yang kecil ini dilaksanakan sudah lumayan bagus. Ya. Ini kecil aja nggak dilaksanakan, apalagi gede. Kesana loh Bante, ngomongnya Bante. Lo harus begitu toh. Jadi kesana, Bante. Kalau begitu itu mereka menunjukkan dia mau bekerja. Kalau begini ini oposisi kerjakan, bukti apa mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat? Orang ya tuh. Ya. Belanjaan, duit rakyat, ya kan berjamaah itu sangat tidak bermoral ya Bante ya. Ya itu kan termasuk masyarakat sampah juga itu. Aduh, masyarakat sampah betul. Ya betul, akhirnya betul. Kan masuk penjara mereka sekarang sudah ketahuan. Iya, iya Bante. Carut marut kegejolak yang terjadi di sekitar kita pada saat ini ditambahin sama virus lagi. Bagaimana sih Bante memulainya? Harus dimulai dari mana? Apakah kalau nggak punya partai nih, nggak ada partai gitu, nggak ada kelompok, harus bagaimana Bante? Kita ini Bante. Sekarang kita harus tahu bahwa agama ini satu-satunya pegangan untuk kita bersama menemukan cara. Karena semua mereka yang bekerja, yang para partai ini, sesungguhnya mereka hanya cari duit, cari kekayaan dunia. Ya. Maka kalau kita sekarang seperti ini, mereka hanya menekankan cari duit, kekayaan dunia, asal dapat duitnya, duduk diam. Nah, otomatis itulah yang dikatakan dia sudah punya partai, sudah punya kedudukan, tapi tidak ada hasil untuk manfaat yang lainnya. Maka kalau kita sudah lihat seperti ini, kita tidak bisa mengharapkan partai manapun juga. Kita tidak bisa mengharapkan pejabat manapun juga. Ya.
Kalau pejabat yang mau menunjukkan hasil kerja, kita harus tahu. Kalau kita lihat gubernur yang dulu yang di Jakarta, ada hasil kerjanya kelihatan. Sekarang gubernur yang baru ini, permulaannya sudah membuat SARA, menjelekkan sini, memfitnah sana, intoleransi dikembangkan, kekasaran dijalankan, kata-kata busuk dijalankan, disebarkan terus-menerus. Akhirnya dia menang dengan cara yang kotor. Akhirnya sekarang jadilah gubernur yang paling goblok. Kan kasihan toh. Bante kok udah ngomong kayak gini kan menuai sekarang ya, menuai. Ya kita harus tahu, harus belak-belakan toh. Kalau mereka memang goblok ya, masuk kita bilang, wah itu pinter, lihai, golek duitnya pinter misalkan. Kan sudah tahu, lem dinaikkan segini 80-an miliar, pulpen 100 sekian miliar, lalu dihilangkan semuanya. Cobalah kalau kita jujur, kalau kita ada badan pemeriksa keuangan itu tidak memeriksa, sesungguhnya itu sudah keterlaluan. Pasti banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya karena mereka kong kali kong ya, juga. Itu juga. Maka itu harus ada badan pemeriksa keuangan yang lain lagi dari luar. Independen ya, masyarakat. Independen periksa akan ketangkapan pasti. Kalau dulu sudah kelihatan seperti ini, masih kelanjutannya dulu itu pasti ada juga. Berentet, tidak akan bisa bebas lah. Maka itu kong kali kong di dalam KPK maupun BPK pasti ada itu. Jadi sampah, ketemu sampah, semuanya jadi sampah. Indonesia yang mau mensejahterakan malah digrogotin oleh penjajah-penjajah seperti itu. Dari dalam ternyata. Di dalam sendiri yang merusak sendiri. Tidak mau membangun, tapi malah merusak. Inilah jadikan masyarakat sampah juga. Oke, jadi kita harus bagaimana, Bante? Seharusnya marilah kita kembali. Kita baca dulu ya, petanya sudah seperti itu nih ceritanya nih, kayak gini. Terus harus bagaimana nih memulainya? Kita memulainya itu harus merevolusi mental terlebih dahulu. Pikiran bahwa kita hidup saat ini bukan hanya mencari kedudukan, bukan mencari kekayaan, bukan cari wedok-wedok sing akeh, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebanyak mungkin demi manfaat masyarakat banyak dan memberikan manfaat kepada diri pribadi juga. Semuanya bermanfaat, disitulah dia akan mendapatkan manfaat itu. Iya, sebentar Bante. Jadi nggak boleh cari wedok, nggak boleh cari harta, nggak boleh bentar ya, Bante. Jangan dijawab dulu. Ada yang marah nih. Aku nih dari dulu nyari kekayaan dong, cari wanita gitu ya. Cari jabatan kok tiba-tiba nggak boleh nih. Karena Bante, kalau Bante kan hidupnya sederhana. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita adalah Bante Dharma Wijaya dan bahasan kita adalah manusia sampah. Tadi Bante terakhir mengatakan bahwa kita tuh kejarannya adalah harta, ya, tahta nih. Kalau enggak jadi terus kalau udah harta tahta nih biasanya pria, wanita nih nguber-nguber nih. Waduh ini benar-benar kegiuran yang luar biasa. Tapi siapa sih yang enggak sih, Bante? Orang-orang tidak mengejar itu, semua juga pengen kaya lah, Bante. Semua juga pengen kalau bisa, apalagi pria nih, berkarir, berjabat itu adalah harga diri dan martabat, Bante. Dan kalau udah gitu wanita datang gitu, Bante. Gimana, Bante? Nah itulah yang dikatakan semua kalau punya tujuan seperti itu akan membawa kemerosotan batin dan pikiran mereka bersama karena fokusnya ke hal-hal yang rendahan itu. Tetapi mereka anggap itu paling tinggi. Ya, kalau mereka menganggap itu paling tinggi, jadi dia mendapatkan sesuatu yang rendah, dianggap itu yang the best, yang terbaik. Maka dari itu Sang Buddha katakan manusia tidak menyadarin bahwa sampah itu dimasukkan dalam batin dan pikirannya, batin dan pikiran jadi sampah. Maka itu dia tidak pernah menemukan berlian itu. Maka dari itu yang dikatakan kesenangan dunia yang mereka katakan itu, kita tahu dan sadar itu merupakan sampah, nanti membuat kemerosotan untuk batin kita di alam selanjutnya.
berarti kan kita rugi. Alam selanjutnya itu tidak bisa kita hitung berapa juta tahun lagi yang akan datang itu. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang sangat-sangat berat, ratusan miliar uang negara, atau mungkin triliunan uang negara, seharusnya untuk kepentingan 240 juta, kita pakai, kita ambil, kita korupsi untuk kepentingan kita sendiri. Ini bukan korupsi dari uang 100 miliar ini, tetapi uang 100 miliar itu sesungguhnya untuk 240 juta. Jadi kita sudah punya bibit negatif 240 juta. Gila. Yang banyak sekali, jadi kita nanti meninggal. Tanggung jawabnya luar biasa. Utang sama itu ya. Jadi kalau dilihat dari secara energi, sebenarnya kita menipiskan energi kita sendiri ya. Energi positif kita. Merendahkan kita, sudah ya? Masuk di alam-alam sengsara, gelombang yang sangat negatif. Nanti meninggal kita akan sengsara. Yang luar biasa di alam sengsara, sangat lama, tak terhitung lamanya. Itu begitu niat saja sudah terjadi. Maka dari itulah, apalagi itu ya, sudah dijalankan. Apalagi sudah dijalankan. Mereka akan luar biasa. Maka itu kesalahannya itu saya lihat. Mengapa kok tiap mau jabatan sumpah kitab suci? Kitab suci benar. Nah, soal kitab suci tidak ada harganya. Direndahkan oleh mereka sendiri. Kamu itu tidak ada gunanya lah. Ya toh? Menistakan agama loh itu. Iya, otomatis itu orang-orang seperti ini kalau dilihat dari kitab sucinya harus dipenggal langsung toh. Ya. Atau kalau sekian sedikit pakai 1 driji. Kalau banyak 10 driji. Kalau lebih banyak lengannya semuanya. Jadi kan sudah ada hukumnya itu. Kalau sangat banyak potong lehernya. Nah, dengan demikian kan ada peraturannya di dalam kitab suci, tapi kenapa kok nggak dijalankan? Ya. Maka dari itulah yang dikatakan kalau Sang Buddha kan memang tidak menjalankan seperti itu, cuma hanya menegaskan marilah kita sadar. Siapapun yang menjabat itu kesempatan untuk kita bersama-sama memikirkan kepentingan yang banyak. Coba kita lihat dulu gubernur yang lama itu, dia bangun ini nggak pakai duit. Ajak sini, ayo mereka sana bangun. Semuanya dibangunkan oleh orang-orang yang sebagai kompensasi untuk mendapatkan ini dan itu. Jadi bukan masuk ke kantongnya sendiri. Sekarang sudah ada masih kurang. Waktu itu ada kelebihan, uangnya masih dipakai cuma 30%. Sekarang sudah dapat masih kurang ratus triliun katanya. Kan keterlaluan toh. Jadi dilihat perbedaannya, satunya dulu pandai untuk mencari mengatur, mengolahnya dengan tepat, tidak merugikan negara, malah menguntungkan untuk negara. Sekarang ini negara dirugikan dan dibuat macam-macam, banjir tidak diurusin, uangnya untuk yang nggak karu-karuan, yang nggak ada gunanya, yang berguna malah dijelek-jelekin. Yang masalah apa itu transportasi dikurangin, yang seharusnya 1000 cuma dibuat cuma 100. Akhirnya kumpul orang banyak biar ketularan virus semua. Biar beli obatnya bocor lagi. Jadi orang inilah sampah perusak masyarakat yang luar biasa. Bodohnya ndak amit-amit. Pantes dia masuk neraka itu sekarang. Itu yang seperti itu di Petrus juga salah itu. Aduh, Bante udah marah nih. Aduh, Bante, ini marahnya Bante loh ya. Iya, Bante. Memang kita harus bisa melihat sebagai masyarakat ini adalah sebenarnya majikan yang jangan dibodoh-bodohin oleh para pelayannya, kan gitu kan, Bante? Iya kan, Bante? Para pejabat itu kan pelayan masyarakat. Kok kita dipeluk oto sama mereka gitu, dan kita nggak marah gitu loh, ya kan? Benar nggak, Bante? Iya kan. Harusnya kita marah. Kita kan termasuk yang membayar pajak toh, membayar pajak. Iya, uang kita kok dipakai oleh berfoya-foya yang nggak karu-karuan seperti itu kan, kita juga ikut marah toh. Bayar pajak sepeda motor sampai dicari-cariin dari pagi sampai sore, habis gitu dipakan sama pejabat. Coba deh, Bante. Kadang-kadang di mana ya rasa-rasa? Ya itulah. Jadi dengan demikian, marilah sebagai pejabat kita ya harus tahu, kembalilah ke tugas sesuai dengan fitrah kita. Bagaimana pengabdian Anda untuk masyarakat supaya Anda menjadi pejabat yang terbaik, memikirkan kepentingan masyarakat sehingga kita bisa melakukan tugas
sebaik mungkin, dan kita akan menjadi manusia yang mudah-mudahan muncul menjadi berlian yang kinclong di sekitar kita, sehingga itu akan bisa merubah suasana, bukan cuma 1, 2, 3, 4 orang, mudah-mudahan akan muncul ribuan pejabat-pejabat yang baik, menjadi berlian-berlian, kasih contoh-contoh yang bagus, mengabdikan kepada masyarakat, sehingga dengan cara seperti ini kita akan menjadi jempolan di mana-mana. Kita lihat seperti di Tiongkok yang sedang terjadi musibah, semua dokternya dari luar negeri datang ke kota untuk mengabdikan diri perang melawan musuh virus itu, sehingga mampu menaklukkan virusnya. Mereka mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka pulang, ternyata dibutuhkan, dikirim ke Italia, dikirim ke Arab, dikirim ke Turki, dikirim ke sini, ke Indonesia. Akhirnya mereka membantu negara-negaranya yang sedang membutuhkan. Itulah pelajaran menunjukkan pengabdian mereka, mendapatkan ilmu. Ternyata ilmu ini bisa memberikan manfaat kepada daerah-daerah yang lain, sehingga mereka akan menjadi manis kepada seluruh alam semesta ini. Dunia ini mendapatkan pertolongan, bantuan dari pejabat-pejabat. Para pengabdi ini sungguh-sungguh mulia, memberikan ilmunya dengan sungguh-sungguh, membantu meringankan penderitaan, sehingga dengan demikian mereka itulah yang katakan berlian telah terlihat. Ada contoh yang nyata. Marilah kita contoh yang baik ini kita kembangkan bersama. Jangan sampah-sampah yang dicontoh, sangat memalukan, dan itu tanggung jawab kita sangat-sangat luar biasa, berat dan sangat berat. Marilah kita bersama-sama. Kalau kita tidak percaya, marilah Anda berdoa, ambil 16 batang tiap malam, tolong petunjuk kepada para makhluk-makhluk yang di angkasa yang memang memiliki kekuatan. Bantulah kami, apakah kesalahan kami kalau kita melakukan seperti ini? Kalau memang ini membuat aku menderita, tolong beri petunjuk. Bawalah alam mana yang akan saya tuju, sehingga dengan demikian nanti Anda mengalami sendiri. Mudah-mudahan Anda bisa sadar dengan kejahatan ini ternyata membawa Anda ke alam sana. Kita menderita tahu sekian lama, mungkin dia akan ceritakan kamu akan menderita sekian. Jadi itulah namanya para dewa akan membantu, memberikan pengajaran untuk melihat kenyataan. Setiap orang seperti itu, di sanalah belajar kenyataan. Anda dibawa alam-alam yang akan Anda tuju dengan perbuatan Anda yang sekarang ini. Anda akan melihat sendiri. Disitulah yang dikatakan agama mengajarkan dengan kenyataan, sehingga mudah-mudahan Anda bisa tobat, tidak melakukan yang jahat lagi. Aduh. Hoi, 16 batang dupa, Bante. Iya. Terus bisa masuk ke alam-alam itu. Serem kan, Bante? Iya, kan memohon para dewa yang di alam semesta untuk membantu, mengajak. Itulah. Untuk melihat itu ya? Iya, supaya dia tahu filmnya toh. alam semesta ya, yang tersimpan di data alam semesta ya ampun. Jadi Bante, supaya kita ini tidak dibujui kitab suci. Oh, enggak apa-apa. Korupsi itu enggak apa-apa, asal 10% kasih sini, 10% karena enggak apa-apa, nanti berangkat kita ke sana, minta ampun. dihapus yang setahun dosanya, tahun depan iya, gitu itu lagi. Kleromologi kok dipercaya itu loh. Ilmu yang nggak jelas, dasarnya gitu. nggak ada Dasar. tanggung jawabnya, seolah-olah nggak usah tanggung jawab kamu bisa diampunin, nggak usah tanggung jawab kamu bisa diringankan dosa kamu. Salah semua ya. Jangan percaya sama ilmu yang keliru seperti itu lagi. Iya, iya. Ini karena rasa kasih sayang dan belas asih seorang Bante, maka Bante mengatakan sesuatu yang tegas seperti itu ya. Kalau enggak ya dibiarin aja lah, kamu keliru aja lah, sudah seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, nanti ada bahasan lagi di segmen keempat, maka jangan kemana-mana, kita akan ketemu selain satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentu masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhammawicayo Mahathera, dan masih dalam bahasan manusia sampah. Baik, tadi kita Anda bisa melihat tayangan ini di streaming kami atau di Dharma TV, tentunya di streaming kami. Alamat streaming kami ada di bawah, dan juga tentunya di YouTube. Dan bagi Anda yang melihat acara ini di YouTube, mohon untuk like dan subscribe agar acara ini dapat berlangsung dan memberikan nilai kemanfaatan bagi yang lain. Baik, Bante, tadi kan Bante
katakan bahwa memakai dupa ya, 16 dupa Bante. Itu sebenarnya apa sih? Emang bisa ya? Kalau saya sih, imajinasi apa enggak ya? Satu, asap itulah yang kemudian berada di udara dan partikel-partikel udara ini membawa pesan mungkin dari doa atau mantra seperti itu Bante. Gimana Bante? Ilmiahnya bagaimana? Ini nih logika saya pengen dikasih ini deh. Sesungguhnya begini ya, kita harus tahu dari tiap-tiap dupa itu semuanya itu ada maknanya. Maknanya itu tergantung permulaan dari pikiran kita, apa yang kita harapkan. Oke, Maka itu programnya ada di pikiran kita, dimulai pikiran kita. Pada satu saat waktu saya di Palembang, saat itu sudah berapa bulan sangat berasap, banyak yang menderita kena paru-parunya. Kebakaran hutan itu ya? Ya. Oke, ya. Katanya ya di sana sudah banyak yang berdoa, doa minta hujan untuk meredakan. Akhirnya saya pas di sana, saya ajak umat-umat berdoa, memohon kekuatan dari para Buddha yang penuh welas asih, memancarkan izin kepada semua para dewa di 16 tingkatan untuk ikut memancarkan cinta kasih sayang, simpatik, melihat penderitaan mereka supaya mereka bisa diringankan penderitaan. Mohon berilah hujan untuk menetralisir asap-asap ini secukupnya, tidak berlebihan. Kita minta seperti ini karena permohonan ini kan dengan para Buddha, dengan para dewa-dewi, semua tingkatan, dengan penuh cinta kasih sayang, simpatik. Laksanakan tugas yang mulia ini demi kebahagiaan semua makhluk. Nah setelah itu kita pulang, dari selesai, besoknya pulang, besok itu sudah langsung apa itu gerimis. Sudah berapa lama nggak pernah hujan, gerimis. Yang di sana Bante, ini kok masih gerimis tok ya? Kan gerimis belum bisa ngatasin. Ya gerimisnya ini berarti mereka sudah tahu, kasih petunjuk lah. Dia sudah tahu lah. Ya otomatis ini kan masalah ini kan seluruh Indonesia kan dia luas, harus ada pimpinan lagi, minta izin dulu yang di atasan, jadi perlu rapat lagi, mungkin besok atau besok lusanya. Betul, besoknya itu sudah beras, terus mereka foto, WA-nya kirim ke saya, nanti sudah hujan deras. Ya bagus, itulah yang dikatakan. Kalau kita serius dengan 16 juta memohon izin kepada beliau yang maha suci, para dewa-dewi untuk membantu, menolong kita bersama, memberikan petunjuk apa yang telah kita lakukan ini, akibatnya gimana. Supaya kita ini bisa melihat kesempatan masih hidup itu bisa merubah. Kalau tidak demikian ini, kita percaya dengan cara yang salah. Aku nak mantra nih kok. Bisa lebih dosaku hilang misalkan. Ada dengan cara seperti ini kita diampuni dosanya, dengan cara seperti ini dosa bablas kabeh. Jadi kepercayaan yang bisa menebus dosa, menghilangkan dosa, mengampuni dosa itu saya jamin Sang Buddha satu-satunya mengatakan tidak ada kejahatan itu bisa dihilangkan. Anda tetap bertanggung jawab. Jadi dengan demikian ini tegas. Jadi sebagai seorang hakim yang tegas, benar ya tetap benar, salah ya tetap salah. Gak iso salah minta ampun hilang salah nih. Itu omong kosong lah. Untuk mafia cocok. Kalau orang yang jujur, tegas, bijaksana, itu nggak adil. Jelas lah. Jadi kita jangan percaya yang tidak adil, tidak benar, belum bisa dibuktikan, lalu kita percaya salah sehingga menyebabkan kita berani korupsi. Itu kan salah kaprah yang sangat merusak negara kita nantinya. Ya, ini seharusnya yang bertanggung jawab siapa dong Bante? Kan umat itu digembalakan istilahnya, ada pengangon yang angon gitu loh Bante. Apakah tidak perlu untuk duduk berkonsolidasi atau duduk bersama di antara pemuka-pemuka ini? Ini kan mereka harusnya mengajarkan tentang kebenaran yang benar sesuai dengan hukum alam. Ya sekarang kita beginilah, yang membuat undang-undang itu siapa? Tetapi yang membuat undang-undang juga sama, dari orang-orang dari DPR, MPR juga. Ya.
Jadi mereka itu ternyata ya juga konspirasi yang bagi koruptor semua. Nah, itu dia. Maka dari itu harus di luar DPR MPR. Jadi sesungguhnya DPR MPR nggak ada gunanya dibuat itu. Karena mereka tidak ada memberikan manfaat sama sekali untuk kita. Lalu buat apa? Tetap ada seperti itu. Ada ketegasan, kalau memang tidak ada manfaatnya, itu sebagai sampah, lalu buat apa dipiara sampah seperti itu? Kalau itu memang jadi berlian, memberikan manfaat negara, oke lah. Tetapi kalau ternyata mereka jadi manfaat, jadi sampah, duitnya sudah keluar banyak tapi nggak ada gunanya. Kita yang membayar pajak itu kan merasa, kita kok disuruh ngasih uang-uang pada sampah-sampah gitu ngapain? Karena dia di dalam jadi sampah juga. Maka itu lebih baik di luar yang ahli hukum dikumpulkan 9 orang, kamu harus buat hukum yang tegas. Siapapun yang korupsi sekian, hukumnya apa, sekian hukumnya apa, batasnya sampai 1 miliar dolar misalkan. Nah, kalau sudah begitu kan jelas toh. Ya. Karena mereka tidak ada hubungan dengan negara, dia tidak hubungan dengan keuangan, jadi otomatis dia tidak merasa, enggak tak ditembak dolar aku enggak kena kok. Yang urusan mereka sih yang jahat itu yang kena. Jadi dia berani membuat batasnya 1 M ditembak mati. Nah, kalau sekian hukumnya apa, sekian itu hukumnya, jadi jelas. Akhirnya ya kalau misal 50 juta didenda 1000 kali, diambil semua hartanya, hitung-hitung sampai 1000 kali enggak, 50 juta jadi 10 kali, dia harus bayar 50 M misalkan dendanya. Jadi itu memiskinkan. Jadi dengan cara seperti ini, dengan tegas jelas seperti ini, mereka akan takut. Wah, ini sekarang berat ini hukumnya nih, jangan main-main. Kalau sekarang KPK bisa diajak kerjasama, BPK bisa diajak kerjasama, karena podo-podo gelemnya KB kok, podo-podo serakannya KB, masih ada penyakitnya sama. Jadi penyakit sama penyakit yang membuat semuanya juga penyakitan, ya nggak ketemu-ketemu. Harus ada ketegasan seperti Tiongkok, ada pimpinan yang mengatakan, aku sediakan 100 peti mati. Kalau ada korupsi bagi saya, 1 untuk saya. Dan siapapun yang korupsi, 99 bagian Anda. Ya, itu baru tegas ya, berani ya, punya nyali. Ya. Tapi apakah kita punya nyali? Mungkin yang di Malang mungkin punya nyali nggak membuat sebuah aturan seperti itu. Baik, Bante, waktu juga yang memisahkan kita. Monggo bisa diberikan kesimpulan untuk pembicaraan kita kali ini adalah manusia sampah. Monggo, Bante. Kita akan jadi sampah karena salah arah pikiran kita. Menganggap kedudukan, harta, perempuan, kesenangan yang kita cari itu sebagai harta yang sangat-sangat berharga. Ternyata itu semua adalah sampah-sampah yang telah kita dapatkan. Ada sesuatu yang sangat berharga yang berada tepat dalam batin dan pikiran kita, yang merupakan berlian bagi semua makhluk, yang mana kondisinya itu ada di dalam keheningan, kecemerlangan, dan batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Maka marilah kita bersama-sama mulai saat ini merubah sampah-sampah tadi itu menjadi berlian supaya ini muncul dan berkembang. Laksanakanlah dengan tata kelola, manajemen yang tepat dan benar di dalam diri kita masing-masing. Tata cara kita bicara benar dan baik. Tata cara tingkah laku kita benar dan baik. Tata cara berpikir kita benar dan baik. Arah yang tepat akan menciptakan pikiran kita akan jernih, pikiran kita akan tenang. Disinilah intuisi kita, cara berpikir kita yang luar biasa akan berbeda dengan yang dulu-dulu. Karena kita sudah memiliki manajemen tata cara yang sangat-sangat luar biasa di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tahu bahwa keserakahan memang membuat kita jadi sampah, kebencian itu memang jadi sampah, dan kebodohan juga memang paling sampah yang terburuk. Maka dari itu mulai sekarang kita memiliki bagaimana kita memiliki bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, dan memiliki eling dan waspada yang kuat
sehingga kecemerlangan batin dan pikiran kita menilai berlian yang ada dalam pikiran kita, hanya memikirkan jalan terang untuk lingkungan, tugas kita, kewajiban kita dijalankan dengan sungguh-sungguh. Disitulah Anda akan menjadi berlian yang sangat berharga karena memikirkan bagaimana memajukan, mengembangkan, dan mensejahterakan. Itulah tugas orang yang ingin membuang sampah menjadi berlian yang sangat berharga, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi negara dan bangsa akan terwujud oleh Anda yang sangat mau revolusi mental. Di sanalah manfaat di dalam menjalankan ajaran agama akan membawa fungsi kebahagiaan, kesejahteraan itu akan terwujud. Semoga tercapai yang kita harapkan, sejahtera, damai, dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya bagi teman-teman atau saudara-saudara yang saat ini menduduki jabatan, dan ingatlah bahwa Anda adalah abdi masyarakat, pelayan masyarakat yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk membuat karma baik, karena yang dihadapi adalah masyarakat. Andai kata Anda melakukan suatu kebijakan yang sedikit saja karena itu masyarakat, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Luar biasa, itulah saya rasa kita harus lebih cerdas untuk bisa memahami berada di manakah kita sekarang ini. Baik, pemirsa Dharma TV, harapannya adalah Manage Your Mind dapat membantu bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Dan untuk Anda yang melihat di YouTube, Anda bisa like dan subscribe acara ini agar dapat mendapatkan kemanfaatan bagi yang lain, dan Anda bisa share juga ke teman-teman yang lain jikalau ini mendatangkan manfaat. Baik, kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.